Disclaimer on. Bro, Duta Kripto sekarang ini sedang mengadakan giveaway 1000 koin Zilliqa loh. Jika kamu tertarik untuk mendapatkan koin Zil ini secara gratis, pastikan dulu kamu untuk subscribe channel ini dan aktifkan loncengnya ya, agar kamu tak ketinggalan info selanjutnya. Untuk detail giveaway, cek link di description. Tapi sebelum itu, tonton dulu dong video Duta Kripto yang sedang kamu buka ini, baru setelah itu lanjut ke link giveaway, oke? Oi, sebelum lanjut ke video, ada info penting nih. Jadi, sekarang ini Duta Kripto telah memiliki 2 channel Telegram yang bisa kalian ikuti secara gratis. Satu channel merupakan channel free airdrop Duta Kripto, di mana kita akan share event-event airdrop kripto terbaru, bagaimana kalian bisa mendapatkan koin dan token kripto secara gratis. Satu channel lagi merupakan channel Duta Kripto Free Signal, di mana di dalamnya kita akan share signal-signal koin dan edukasi seputar dunia kripto. Sekali lagi, kalian bisa join kedua channel ini secara gratis. So, pastikan kalian join ya. Link ada di description, oke? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Di video kali ini kita akan membahas tentang Bitcoin ya. Yang menurut saya pribadi, pergerakannya hari-hari ini emang ada keanehan, bro. Anehnya gimana? Contohnya, semisal kayak gini. Hari ini harga Bitcoin naik 10%. Ternyata harga altcoin itu nggak ikut, bro. Ada yang min 5%, kemudian minus 10% gitu ya. Intinya nggak diikuti. Padahal biasanya kalau Bitcoin naik, itu kan harga altcoin pada ikutan naik ya. Maknya naik, anak-anaknya ikut naik. Tapi ini ada sedikit keanehan gitu loh. Kita coba cek di CoinMarketCap ya. Kita ambillah persentase 7 hari terakhir. Di sini persentase 7 hari terakhir dari Bitcoin adalah 1% ya. Jadi minus 1%. Kalau kita cek di altcoin, ini minusnya besar-besar bro, 19%, 11%, 28%, 24%. Jadi artinya di sini adalah bahwa tidak selamanya ketika Bitcoin itu bergerak naik, altcoin ikut naik. Ketika Bitcoin turun, altcoin ikut turun. Jadi gitu ya. Nah kayak gini. Nah ini besar-besar bro, 25%, 19%, 23%, sedangkan si Bitcoin cuma 1% loh turunnya ya. Oke, ini kenapa? Nah, setelah saya amati, salah satu hal yang menyebabkan hal ini terjadi adalah inflasi di Amerika. Ini saya baca beritanya dari situs koinvestasi.com ya. Kalau kalian ingin baca lebih detail, masuk aja ke situs ini. Inflasi Amerika dan beberapa sentimen ini bantu jaga Bitcoin di atas 500 juta. Jadi sini poin pentingnya adalah inflasi Amerika. Kita langsung baca bro beritanya. Salah satu yang menarik perhatian publik dan membawa sentimen positif untuk Bitcoin dan aset berisiko lainnya, maksudnya adalah kayak aset saham, kemudian aset emas gitu ya, dalam jangka panjang adalah inflasi. Jadi ini poin penting di berita ini, inflasi. Amerika baru saja mempublikasi data inflasinya kemarin yang nampaknya mengalami peningkatan lebih cepat dari antisipasi pasar. Jadi inflasinya itu lagi ada peningkatan. Data inflasi yang diambil dari Customer Price Index laporan 10 Juni menyatakan bahwa inflasi naik dalam tempo yang cepat. Oke ya. Jadi poin pentingnya inflasi di Amerika itu naik dalam tempo yang cepat. Nampaknya kecepatan peningkatan inflasi ini adalah dampak dari percetakan uang dolar Amerika yang terjadi dalam tempo yang juga cepat sejak pandemi dimulai. Jadi sejak pandemi, ya maksudnya susah banget ya ngomong pandemi ya. Sejak pandemi, itu Amerika melakukan percetakan uang mereka yang terlalu besar sehingga terdapat banyak uang yang beredar di masyarakat. Kalau kalian tahu, salah satu penyebab terbesar munculnya inflasi adalah karena terlalu banyaknya uang yang beredar di masyarakat. Nah, itulah kenapa setiap negara itu nggak bisa nyetak uang secara bebas ya. Nggak bisa. Kalau kita paksakan mencetak uang sebebas, mungkin itu akan terjadi inflasi, bro. Inflasi itu maknanya uang yang beredar itu nilainya akan berkurang. Semisal kayak gini loh. Sekarang kalian beli laptop harga 5 juta itu bisa. Tapi ketika ada inflasi, kalian beli laptop harga 5 juta itu kurang. Artinya nilainya turun. Bukan harga barangnya yang naik, tapi nilai uangnya yang turun. Paham ya? Hasilnya saat ini angka inflasi dikabarkan sedang berada pada tingkat setinggi tahun 2008 saat krisis keuangan terjadi. Jadi ternyata tahun 2008 itu ada krisis keuangan di Amerika diakibatkan inflasi ya. Dan kalau kita cek
grafiknya sini hampir sama ya antara 2021 dan juga 2008. Angka inflasi ini menunjukkan angka tertinggi dari 13 tahun terakhir yang juga menurut mayoritas analis adalah satu hal yang di luar ekspektasi pasar ya. Jadi ini merupakan inflasi terbesar sejak 13 tahun terakhir. Inflasi yang naik signifikan ini membuat mayoritas perusahaan terutama yang memiliki dana simpanan besar mulai berpikir untuk mencari alternatif. Nah ini ya, kita mulai masuk ke poin cryptocurrency-nya ya. Jadi perusahaan-perusahaan yang memiliki simpanan besar mereka itu mulai mikir untuk menaruh simpanan mereka ke alternatif. Kenapa? Karena mereka tahu jika mereka tetap membuat simpanan dalam bentuk US dollar, nilainya akan terus turun ya. Karena sekali lagi ada inflasi. Sebanyak apapun uang mereka, kalau inflasi terjadi, ya nilainya akan tetap turun, bro. Alternatif yang dimaksud adalah alternatif dalam penyimpanan kekayaannya akibat inflasi membuat kekayaan dalam dolar Amerika terus turun ya ini ya poinnya ya. Jadi mereka itu ingin supaya aset mereka itu nggak turun. Hal tersebut dapat membuka jalan untuk aset berisiko menjadi tempat penyimpanan kekayaan seperti Bitcoin yang sedang mengalami ketenaran saat ini. Nah, inilah yang membuat saya tadi bilang bahwa salah satu yang menyebabkan Bitcoin itu pergerakannya sedikit aneh hari-hari ini adalah karena orang-orang yang berduit di Amerika sana itu mulai mencari alternatif untuk penyimpanan duit mereka, bro. Nah, salah satu yang paling booming sekarang kan Bitcoin ya. Orang yang pertama kali masuk kripto yang dilihat itu apa sih? Bitcoin lah. Saya dulu masuk kripto, yang pertama saya pahamnya cuma Bitcoin doang ya. Begitu juga dengan orang-orang yang berduit pertama kali masuk kripto, di paradigma mereka pasti aset yang paling aman ya Bitcoin. Sebab menurut analis waktu naik dengan cepat. Data IHK ini masih relatif rendah dari target awal inflasi bank sentral sehingga masih mungkin terus naik. Namun kondisi ini juga membuka kemungkinan untuk bank sentral mulai melakukan tapering atau mengurangi jumlah uang beredar untuk menormalisasi apresiasi inflasi ya. Jadi sekarang karena ada inflasi, bank negara di sana, bank sentralnya kalau di Indonesia itu Bank Indonesia ya. Itu mereka mencoba untuk menekan jumlah peredaran uang di masyarakat ya. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, inflasi itu terjadi karena terlalu banyak uang beredar di masyarakat sehingga nilainya turun dan bank sentral di Amerika sekarang itu mencoba untuk mengurangi jumlah uang beredar. Ini nggak tahu ya caranya gimana ya. Mungkin akan ada perintah untuk melakukan diskon besar-besaran para market nggak paham ya. Yang pasti uang mereka supaya nggak banyak beredar. Tapi melihat hal tersebut tidak bisa dilakukan dengan instan. Tampaknya aset berisiko masih akan terus berjaya dengan inflasi yang tinggi. Jadi di informasi di sini menginfokan bahwa akibat inflasi di Amerika, maka orang-orang itu memang sedang mencari alternatif penyimpanan aset mereka. So, itu aja sih untuk berita kali ini ya. Semoga bermanfaat. See you. Enak juga ya kalau ada inflasi gini ya.